hampir tiba. Semua orang sudah bersiap untuk gerhana sebelumnya, tetapi sebagian besar bahkan tidak akan melihat yang satu ini datang. Gerhana matahari pada 29 Maret semakin mendekat, tanpa disadari oleh banyak orang. Berbeda dengan gerhana bulan total yang besar pada tanggal 14, kali ini gerhana ini terjadi tanpa banyak perhatian. Namun, itu tidak membuatnya kurang kuat. Bahkan, mungkin saja lebih kuat. Dan inilah yang perlu kamu tahu, gerhana ini mungkin belum terjadi, tetapi sudah memengaruhimu. Dan sebentar lagi, kamu akan memahami bagaimana hal itu terjadi. Bagi mereka yang peka secara spiritual, ini bukan sekadar gerhana. Ini adalah portal, sebuah gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah momen di mana tirai antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat menjadi semakin tipis. Energinya melampaui apa yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ini adalah tanda bagi jiwa-jiwa yang terpilih, mereka yang telah dipersiapkan untuk menyaksikan pergeseran ini dengan mata batin yang terbuka. Dan bukan kebetulan bahwa ini adalah gerhana kedua dalam 1 bulan. Itu sendiri sudah menjadi tanda. Ini bukan sekadar fenomena astronomi. Ini adalah panggilan spiritual. Ada sesuatu yang berubah di tingkat kolektif yang lebih dalam. Dan jika kamu merasakannya sekarang, itu berarti kamu seharusnya memperhatikannya. Jika ada satu pikiran yang terus berulang di kepalamu akhir-akhir ini, tetaplah di sini. Karena ada alasan khusus mengapa ini terjadi padamu sekarang. Mungkin kamu merasa lebih introspektif, lebih sensitif terhadap energi di sekitarmu, atau bahkan mengalami mimpi-mimpi yang terasa begitu nyata. Itu bukan kebetulan. Gerhana ini membawa pesan, dan pesan itu sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Jadi tetaplah bersama karena ada sesuatu yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu. Gerhana ini sudah memengaruhimu dengan cara yang mungkin belum kamu sadari. Sesuatu yang aneh selalu terjadi sebelum gerhana. Dan jika kamu sensitif, kamu pasti sudah merasakannya. Energi gerhana tidak hanya muncul pada hari terjadinya, tetapi mulai membangun jauh sebelumnya. Dan saat ini, energi itu sudah mulai mengacaukan banyak orang. Perubahan suasana hati, kelelahan, lonjakan energi, tiba-tiba yang menghilang secepat datangnya. Terdengar familiar? Gerhana adalah penanda perubahan besar. Ini seperti pintu kosmik yang terbuka sesaat, memberi kesempatan bagi mereka yang siap untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Ini bukan hanya tentang cahaya yang tertutup oleh bayangan. Ini adalah simbol dari kegelapan yang datang sebelum pencerahan. Bagi jiwa-jiwa terpilih, gerhana ini adalah waktu untuk melihat ke dalam. Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang diperbarui. Sesuatu yang lama sedang dilepaskan. Dan sesuatu yang baru sedang dipersiapkan untuk memasuki hidupmu. Apakah kamu merasakannya? Seperti ada sesuatu yang tidak lagi cocok dengan dirimu. Seperti ada bagian dari hidupmu yang terasa usang. Seperti ada perubahan besar yang akan datang tetapi kamu belum bisa mengartikulasikannya. Ini adalah saat untuk mempercayai intuisi. Alam semesta tidak berbicara dengan suara keras, tetapi dengan bisikan halus. Dan gerhana ini adalah bisikan yang lebih keras dari biasanya. Jiwa-jiwa yang terpilih akan merasakan dorongan ini lebih kuat dari yang lain. Kamu mungkin mulai melihat pola berulang dalam hidupmu. Peristiwa yang terasa seperti déjà vu, atau bahkan perasaan mendalam bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Gerhana ini juga tentang keseimbangan. Matahari dan bulan, cahaya dan kegelapan, maskulin dan feminin, semua bertemu dalam tarian kosmik yang sangat sakral. Ini adalah momen untuk mengintegrasikan semua bagian dari dirimu, untuk melepaskan yang tidak lagi melayani dan merangkul transformasi yang akan datang. Kamu tidak perlu tahu semua jawabannya sekarang. Yang penting adalah bersiap dan terbuka terhadap perubahan. Jika selama ini kamu merasa terjebak, gerhana ini bisa menjadi momen pembebasan. Jika selama ini kamu ragu-ragu, gerhana ini bisa menjadi titik balik. Ini adalah panggilan untuk mempercayai perjalanan spiritualmu, untuk membiarkan diri dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kamu pahami dengan logika manusiawi. Sebentar lagi, energi ini akan mencapai puncaknya. Apakah kamu siap untuk menerimanya? Inilah saatnya untuk bermeditasi,
untuk merenung, untuk mencari jawaban di dalam dirimu sendiri. Karena jawaban itu sudah ada, menunggu untuk ditemukan. Jangan takut pada bayangan, karena dalam kegelapan pun ada cahaya yang tersembunyi. Dan gerhana ini akan menunjukkan kepadamu di mana cahaya itu berada. Beberapa orang menggambarkannya sebagai jet lag kosmik, perpaduan aneh antara rasa lelah, gelisah, dan perasaan emosional yang berantakan dalam satu waktu. Yang lain mengalami gangguan ingatan mendadak, mimpi yang sangat nyata, atau bahkan perasaan deja vu yang aneh. Tapi itu hanya permukaannya. Ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih signifikan dalam perjalanan spiritual jiwa terpilih. Gerhana ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah portal kosmik yang mengundang perubahan besar. Energinya begitu kuat sehingga bisa mengubah arah hidupmu. Tapi sebelum gerhana ini terjadi, ada hal-hal spesifik yang perlu kamu sadari. Ada satu hal yang benar-benar tidak boleh kamu lakukan sebelum gerhana, dan sayangnya, banyak orang melakukan kesalahan ini tanpa menyadarinya. Semua orang menyuruhmu untuk memanifestasikan, tetapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Saat ini, yang harus kamu lakukan adalah menghapus. Kita sering mendengar tentang manifestasi saat peristiwa kosmik terjadi. Dan meskipun itu penting, ada satu bagian yang sering terlupakan. Sebelum kamu bisa menerima sesuatu yang baru, kamu harus melepaskan yang lama. Gerhana ini bukan hanya tentang apa yang ingin kamu tarik ke dalam hidupmu, tetapi juga tentang apa yang perlu kamu lepaskan. Ini adalah momen penyucian jiwa, pembebasan dari beban yang tidak lagi melayanimu. Jika ada sesuatu dalam hidupmu yang memberatkan, menguras energimu, atau membuatmu terjebak dalam siklus yang sama, inilah waktunya. Bukan untuk berharap sesuatu yang lebih baik, tetapi untuk benar-benar memutuskan ikatan dengan yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu. Ini bukan tentang menunggu keajaiban datang, tetapi tentang menciptakan ruang untuk keajaiban itu terjadi. Dan jika hal itu membuatmu takut, bagus. Itu berarti kamu tahu persis apa yang harus dilepaskan. Ketakutan adalah petunjuk. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang masih mengikatmu, sesuatu yang menahan pertumbuhan spiritualmu. Inilah saatnya untuk membebaskan diri. Sebagian besar hal dalam hidup ada dalam kendalimu. Pekerjaan yang kamu benci, pertemanan toksik, kebiasaan buruk yang membuatmu merasa kecil. Tetapi kita sering meyakinkan diri sendiri bahwa kita tak berdaya, bahwa kita harus bertahan dengan itu. Tidak, kamu tidak harus bertahan. Jiwa terpilih memahami bahwa tidak semua perjalanan bisa ditempuh dengan membawa semua beban masa lalu. Ada saatnya kamu harus merelakan, mengikhlaskan, dan melangkah tanpa ragu. Dan gerhana ini adalah saatnya. Lakukan ini untuk dirimu sendiri. Jika kamu telah menunggu tanda untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi melayanimu, ini dia. Tanda itu ada di hadapanmu, dan kamu tahu jauh di dalam hatimu bahwa inilah waktunya. Dan inilah yang perlu kamu pahami. Kamu tidak perlu menjelaskan keputusanmu kepada siapapun. Bahkan, sebaiknya jangan. Simpan untuk dirimu sendiri. Tidak semua orang perlu mengetahui langkahmu. Ada kekuatan dalam keheningan, terutama dalam periode gerhana. Ketika kamu diam, alam semesta berbicara. Ketika kamu berhenti berusaha meyakinkan orang lain, energi ilahi mulai membimbingmu. Biarkan dirimu terhubung dengan kebijaksanaan tertinggi, tanpa gangguan dari suara luar yang tidak memahami perjalananmu. Setelah gerhana ini berlalu, kamu akan merasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih terhubung dengan jalan yang benar. Kamu telah meninggalkan apa yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu, dan kini, ruang kosong itu siap diisi dengan sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih bermakna. Jadilah siap. Ini bukan sekadar perubahan. Ini adalah transformasi jiwa. Dan jiwa yang terpilih tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang mencari sesuatu di luar sana, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam keheningan, menerima bimbingan ilahi, dan percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Gerhana ini bukan sekadar momen astronomi.
Ini adalah undangan dari alam semesta untuk melepaskan, menyelaraskan, dan akhirnya melangkah ke dalam versi terbaik dari dirimu sendiri. Dengarkan panggilan itu dan bersiaplah untuk transformasi yang tak terelakkan. Jika kamu akan melakukan perubahan besar atau kecil, jangan umumkan. Jangan unggah ke media sosial. Jangan ceritakan kepada orang yang tidak akan mengerti. Saat ini, privasi adalah kekuatan. Semakin sakral perubahanmu, semakin harus terjadi jauh dari pengaruh luar. Kenapa? Karena energi gerhana tidak hanya memperbesar tindakanmu, tetapi juga memperbesar proyeksi orang lain terhadapmu. Ketika kamu mengungkapkan niatmu, baik secara langsung maupun tidak langsung, kamu membuka pintu bagi energi luar yang bisa memengaruhi perjalananmu. Energi itu bisa berupa doa yang tulus, tetapi bisa juga berupa keraguan, iri, atau ketidakpahaman yang merusak kesucian langkahmu. Ketahuilah bahwa setiap niat yang lahir dari jiwamu membawa getaran murni. Namun, saat kamu membagikannya sebelum waktunya, energi lain dapat bercampur dengannya, menciptakan gelombang yang mengganggu jalur pertumbuhanmu. Saat kamu memberitahu seseorang tentang rencanamu, mereka membawa serta ketakutan mereka, keraguan mereka, keterbatasan mereka. Dan tiba-tiba, energimu tidak lagi bersih. Itu menjadi terikat pada frekuensi mereka. Beberapa orang tidak akan mengerti, beberapa akan mempertanyakannya. Dan beberapa, tanpa mereka sadari, akan menjatuhkan bayangan pada sesuatu yang baru saja mulai tumbuh. Bahkan mereka yang mencintaimu mungkin secara tidak sengaja menanam benih keraguan dalam hatimu. Bukan karena niat buruk, tetapi karena mereka memandang dunia dengan keterbatasan mereka sendiri. Tetapi ada satu hal yang kebanyakan orang tidak sadari. Perubahan paling kuat terjadi dalam keheningan. Pergerakan terbesar tidak perlu diumumkan. Mereka berkembang dalam ketenangan sampai akhirnya tidak bisa disangkal lagi. Bayangkan seperti ini. Kamu tidak perlu memberitahu benih untuk tumbuh. Kamu hanya menanamnya, menyiraminya, dan melindunginya. Dan akhirnya, ia menerobos tanah. Lebih kuat karena telah tumbuh dalam keheningan. Semesta mendengar keheningan. Ia menghormati rahasia. Dan saat ini, langkah-langkah yang kamu ambil dalam diam akan bergema lebih keras daripada apapun yang diumumkan ke dunia. Jiwa-jiwa yang terpilih mengerti ini. Mereka yang berada di jalan spiritual memahami bahwa perjalanan menuju perubahan bukanlah untuk dipertontonkan, tetapi untuk dijalani dengan kesadaran penuh. Mereka mengerti bahwa setiap perubahan sejati lahir dari dalam, dari kedalaman hati dan jiwa yang berserah kepada kehendak ilahi. Ketika seorang seniman menciptakan mahakarya, ia tidak membagikan setiap gorisan sebelum lukisan itu selesai. Ia bekerja dalam diam, membiarkan visinya berkembang, tanpa gangguan, tanpa penilaian, tanpa campur tangan orang lain. Begitu pula dengan perubahan dalam dirimu. Ini adalah mahakaryamu. Ini adalah proses ilahimu. Ada momen-momen dalam hidup yang harus dirayakan dalam keheningan. Ada berkah yang harus dijaga sebelum diumumkan. Ada pintu yang terbuka yang harus dimasuki dengan hati yang bersih, bukan dengan pengumuman yang mengundang energi luar yang tidak perlu. Jadi, jika jiwamu sedang mengalami perubahan, biarkan itu terjadi. Jika ada pintu yang terbuka, masuklah. Tetapi jaga tetap sakral. Jangan tergesa-gesa untuk menunjukkan kepada dunia. Dunia akan melihatnya pada waktunya. Keajaiban sejati tidak membutuhkan sorotan. Cahaya yang berasal dari dalam akan bersinar dengan sendirinya. Jika kamu tidak memperlambat langkahmu, semesta yang akan melakukannya untukmu. Jika kamu terlalu sibuk mengumumkan perjalananmu, kamu bisa kehilangan keajaiban dari perjalanan itu sendiri. Ingatlah, perjalanan spiritual bukan tentang siapa yang melihatmu berubah, tetapi tentang bagaimana perubahan itu mengubahmu dari dalam. Biarkan semesta bekerja. Biarkan Tuhan membimbingmu. Dan biarkan dirimu tumbuh dalam keheningan yang penuh kuasa. Gerhana matahari membawa energi api. Namun, ini bukan api yang menghangatkan atau memberi tenaga. Ini adalah api yang membakar ilusi. Api yang mengungkapkan tekanan yang selama ini kamu abaikan. Ia datang bukan untuk menyemangatimu,
melainkan untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah lama berada di ambang kehancuran. Ini adalah api yang melelehkan apapun yang tak bisa bertahan lebih lama lagi. Setiap kepalsuan, setiap kebohongan yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri, setiap keterikatan yang tidak lagi sejati, semuanya akan diuji dalam panasnya gerhana ini. Jika ada sesuatu dalam hidupmu yang sudah lama retak, gerhana ini adalah hantaman terakhir yang akan membuatnya runtuh. Dan jika kamu telah mengabaikan tanda-tanda peringatan, bersiaplah, karena alam semesta tidak akan lagi berbicara dengan bisikan. Kamu mungkin sudah merasakannya. Rasa lelah yang aneh, yang tidur pun tak bisa menyembuhkan. Gelombang emosi yang datang entah dari mana, menghempasmu dengan kekuatan yang sulit dijelaskan. Mungkin kamu merasa seperti kehilangan kendali, seperti sistemmu kelebihan beban, secara mental, fisik, dan spiritual. Ini bukan sekadar stres biasa. Ini adalah sinyal, tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin diperhatikan, sesuatu yang menuntutmu untuk berhenti berlari dan menghadapi kebenaran yang telah kamu hindari begitu lama. Gerhana ini menyoroti setiap titik di mana kamu telah melampaui batas, setiap momen di mana kamu memaksakan diri terlalu jauh, setiap rasa sakit yang kamu tekan ke dalam seolah-olah itu tidak nyata. Ia adalah cermin yang tanpa ampun memantulkan kelelahan yang kamu coba sembunyikan dari dunia dan bahkan dari dirimu sendiri. Gerhana tidak bisa ditipu. Ia melihat segalanya, dan ia akan mengungkap semuanya, apakah kamu siap atau tidak. Tapi ada kabar baik. Jika kamu melambat sekarang meskipun hanya sedikit, kamu tidak akan jatuh. Kamu akan bergeser, karena gerhana ini bukan datang untuk menghukummu. Ia datang untuk membuka ruang. Ruang untuk sesuatu yang lebih sejati, lebih jujur, lebih sejalan dengan siapa dirimu seharusnya. Namun, jika kamu menolak perubahan ini, jika kamu bersikeras untuk tetap berada di jalur yang sudah tidak lagi melayanimu, maka gerhana akan melakukan tugasnya dengan cara yang lebih sulit. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Ambil isyarat ini lebih awal. Jangan menunggu sampai kamu dipaksa untuk berhenti. Luangkan waktu untuk beristirahat, untuk mundur sejenak dari kebisingan dunia. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu menyerah, tapi karena dalam keheningan ada jawaban yang tidak bisa ditemukan di tengah hiruk-pikuk. Energi ini tidak menanggapi kegaduhan. Ia menanggapi ketenangan. Jeda yang selama ini kamu hindari, di sanalah kejernihan sejati muncul. Gerhana bukan tentang produktivitas. Ia bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu capai dalam waktu singkat. Ia adalah tentang kesejajaran. Kesejajaran dengan dirimu sendiri. Kesejajaran dengan takdir yang sudah lama menunggu untuk kamu sambut. Dan mereka yang menghormati keheningan sebelum tanggal 29, merekalah yang akan keluar dari ini dengan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Merekalah yang akan mengalami transformasi bukan kehancuran. Kamu tidak perlu terus bekerja tanpa henti. Kamu tidak harus terus berlari seolah-olah dunia akan runtuh jika kamu berhenti sejenak. Yang kamu butuhkan adalah bernapas, mengatur ulang, menciptakan ruang bagi sesuatu yang sedang mencoba menemukanmu. Karena saat gerhana berlalu, kamu ingin siap. Kamu ingin berdiri dengan penuh kesadaran, bukan masih dalam pemulihan dari kelelahan yang seharusnya bisa kamu cegah. Dan ingat, saat aku mengatakan bahwa ada satu alasan mengapa pikiran yang sama terus berulang di benakmu, inilah alasannya. Di hari-hari menjelang gerhana, pikiranmu mungkin mulai terobsesi pada satu hal tertentu. Sebuah keputusan yang belum kamu buat. Sebuah kenangan yang terus menghantui, sebuah kemungkinan yang tak bisa kamu abaikan. Seberapapun kamu mencoba mengalihkan perhatian, ia terus muncul. Kadang-kadang dengan tenang, kadang-kadang dengan mendesak, seperti bisikan yang menolak menghilang. Pikirkan ini sebagai panggilan dari takdirmu. Ada sesuatu yang ingin diperhatikan, sesuatu yang tak bisa lagi kamu abaikan. Entah itu luka lama yang perlu disembuhkan, mimpi yang perlu dihidupkan kembali, atau hubungan yang perlu dilepaskan, gerhana ini akan menyorotinya dengan cahaya yang tak bisa kamu hindari. Dan semakin keras kamu melawan,
semakin intens tekanannya. Jadi, biarkan semuanya mengalir, biarkan apa yang harus pergi, pergi. Biarkan apa yang ingin datang, datang. Jangan takut pada kehancuran, karena dalam abu selalu ada ruang untuk sesuatu yang baru lahir. Gerhana ini adalah titik balik. Ia bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih jujur, lebih sesuai dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu hanya perlu mempercayai prosesnya. Kamu hanya perlu melepaskan kendali dan membiarkan semesta menunjukkan jalannya. Dan ketika akhirnya semua ini berlalu, kamu akan menyadari satu hal, bahwa setiap gejolak, setiap air mata, setiap rasa sakit yang kamu alami, bukanlah hukuman. Itu adalah persiapan. Itu adalah pemurnian. Itu adalah awal dari babak baru yang telah menunggumu sejak lama. Gerhana ini datang bukan untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membebaskanmu. Dan saat semuanya selesai, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa inilah saat di mana segalanya akhirnya berubah. Ini bukan kebetulan, dan ini bukan sekadar overthinking. Apa yang kamu alami adalah sinyal, semacam peringatan batin dari jiwamu, bahwa sesuatu yang penting membutuhkan perhatianmu. Mungkin itu sesuatu yang belum terselesaikan. Mungkin itu sesuatu yang telah lama kamu hindari. Atau mungkin itu adalah hal yang akan mengubah segalanya untukmu. Selama periode gerhana, kejernihan tidak selalu datang sebagai pencerahan mendadak. Kadang ia dimulai sebagai gema dalam pikiran, sebuah pemikiran yang berulang, bukan untuk mengganggumu, tetapi untuk mempersiapkanmu, untuk membawa sesuatu yang tersembunyi ke dalam cahaya. Dan semakin gigih ia muncul, semakin penting bagimu untuk benar-benar melihatnya. Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh pikiran itu? Jawabannya tidak datang dari mencoba mengusirnya. Jawabannya datang dari duduk dengannya, mengamatinya, membiarkannya berkembang. Karena di balik pikiran itu, ada wawasan yang menunggu untuk ditemukan. Dan saat gerhana tiba, wawasan itu bisa membuka sesuatu yang bahkan tidak kamu sadari telah menantimu. Saat gerhana matahari terjadi, perubahan cahaya bukan sekadar fenomena kosmik. Itu adalah gelombang spiritual. Kegelapan mendadak yang menyelimuti matahari tidak hanya memengaruhi langit. Ia memengaruhimu, auramu, batas energimu. Medan energimu menjadi lebih mudah ditembus, entah kamu menyadarinya atau tidak. Ini bukan tentang ketakutan. Ini tentang kesadaran. Karena dalam momen-momen ini, tabir antara dunia menjadi lebih tipis. Dan ketika itu terjadi, segalanya menjadi lebih kuat. Bukan hanya emosimu sendiri, tapi juga emosi yang melayang di sekitarmu. Perasaan yang tak terucapkan dari orang lain. Energi yang belum terselesaikan di tempat-tempat yang kamu tempati. Bahkan ketakutan, kesedihan, atau kebingungan kolektif. Kamu mungkin merasa lelah tanpa alasan, mudah marah pada orang yang kamu cintai, atau membawa beban emosional yang bahkan bukan milikmu. Dan ya, bukan hanya manusia. Energi gerhana bisa memperkuat kehadiran pengaruh yang tak terlihat. Bukan berarti negatif atau jahat, tapi sekadar aktif, hadir, dan lebih mudah dirasakan. Jika kamu sudah sensitif terhadap energi, perubahan ini bisa terasa seperti gelombang yang kuat. Subtil, tapi berat. Inilah sebabnya mengapa melindungi energimu saat ini adalah hal yang tak bisa ditawar. Dan tidak, ini tidak berarti kamu memerlukan kristal, ritual, atau alat spiritual yang mewah. Kamu tidak butuh dupa atau air bulan. Yang kamu butuhkan adalah ruang yang sadar. Pilih kemana kamu pergi. Pilih dengan siapa kamu berada. Pilih apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Diamlah. Ciptakan momen-momen keheningan di mana kamu tidak menyerap apapun dari luar. Itulah perlindunganmu. Itulah pembersihanmu. Karena jika tidak, kamu akan mulai menyerap segalanya. Dan saat gerhana mencapai puncaknya, kamu tidak akan tahu mana perasaanmu sendiri dan mana yang bukan. Kamu tidak perlu takut, tapi kamu perlu menjadi lebih sadar. Ini bukan hanya tentang menghindari vampir energi. Ini tentang memilih kesejajaran daripada kebisingan.
privasi daripada pertunjukan, dan kedaulatan atas kekacauan. Jawaban yang kamu cari mungkin sudah ada dalam mimpimu. Sesuatu yang aneh sering terjadi di malam-malam menjelang gerhana matahari. Tidur terasa lebih berat, keheningan terasa lebih nyaring. Dan ketika kamu bangun, mimpimu tidak langsung menghilang. Mereka tetap tinggal, seolah mencoba menyampaikan sesuatu, dan memang begitu. Saat jendela gerhana terbuka, alam bawah sadar menjadi lebih aktif dari biasanya. Ia menarik hal-hal dari kedalaman dirimu, ketakutan yang telah kamu kubur, keinginan yang belum kamu akui, kenangan yang kamu pikir sudah lama hilang, dan menyajikannya dalam bentuk simbolis. Bagi sebagian orang, mimpi-mimpi ini terasa lebih nyata daripada kehidupan saat terjaga. Kamu mungkin melihat skenario yang kacau, sosok-sosok bayangan, atau bahkan orang-orang dari masa lalu yang sudah bertahun-tahun tidak kamu pikirkan. Itu bisa membingungkan, bahkan mengganggu, tapi ini bukan pertanda buruk. Ini adalah proses pembersihan. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar rangkaian peristiwa acak. Ini adalah caramu melepaskan sesuatu yang telah lama tertahan. Ini adalah jiwamu yang mencoba berkomunikasi dalam bahasa yang tidak bisa disaring oleh logika, bahasa simbol dan emosi. Beberapa mimpi akan menunjukkan sesuatu yang belum terselesaikan, yang lain mungkin membawamu berhadapan langsung dengan masa depan, bukan secara metaforis, tapi secara harfiah. Dan jika kamu melihat pola atau tema tertentu dalam beberapa malam berturut-turut, itu bukan kebetulan, itu adalah ketepatan. Inilah bagian yang sering diabaikan banyak orang. Mimpi-mimpimu saat ini mungkin menyimpan jawaban atas sesuatu yang telah lama kamu cari. Bukan karena mereka meramalkan masa depan, tetapi karena mereka mengungkapkan apa yang selama ini terlalu samar untuk didengar oleh pikiran sadarmu. Jadi, jangan abaikan mereka. Tuliskan, kembali baca di lain waktu. Karena apa yang tampak tak masuk akal hari ini bisa saja tiba-tiba terasa masuk akal setelah gerhana berlalu. Ini adalah momen di mana tabir terangkat, bukan hanya antara kamu dan alam semesta, tetapi juga antara kamu dan dirimu sendiri. Dan pesan halus yang tersembunyi dalam mimpimu mungkin saja adalah hal yang akan mengubah segalanya. Jika sesuatu terasa mendesak, bisa jadi itu jebakan. Saat ini, realitas sedang berubah. Apa yang tampak seperti tanda yang tak terbantahkan dari semesta mungkin hanyalah gangguan gerhana, distorsi dalam medan energi. Tidak semua hal adalah seperti yang terlihat. Orang-orang sering membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka selama periode gerhana. Mereka bertindak berdasarkan impuls, yakin bahwa mereka melihat kebenaran, hanya untuk menyadari beberapa minggu kemudian bahwa mereka bertindak dari emosi, bukan kejernihan. Gerhana akan membangkitkan sesuatu yang dalam di dalam dirimu, kerinduan, tarikan, keyakinan mendalam bahwa ini adalah saatnya. Tapi berhentilah sejenak. Gerhana tidak sedang mengungkapkan kebenaran. Ia mengungkapkan bayangan. Ia membangkitkan semua yang telah kamu kubur, semua yang belum terselesaikan, semua yang baru setengah sembuh. Dan jika kamu membuat keputusan di tengah kekacauan itu, berarti kamu memilih dari kebingungan, bukan dari keselarasan. Masalahnya, semua orang merasakan hal yang sama sekarang. Itulah ilusi energi gerhana. Ia memperbesar perasaan, mengintensifkan keinginan, dan membuat segalanya terasa seperti hidup dan mati. Padahal sebenarnya, ini hanya pergeseran sementara. Semesta sedang menekan lukamu, membuka bagian paling mentah dalam dirimu, menarik emosi yang kamu kira sudah kamu atasi. Ya, kamu harus bertindak selama gerhana ini. Tapi untuk keputusan besar, tahan dulu. Aku berbicara tentang keputusan yang bisa membawa dampak besar dalam hidupmu, seperti keluar dari pekerjaan atau perubahan besar lainnya. Karena di bawah energi gerhana, kejernihan seringkali terdistorsi. Dan jika sesuatu memang benar-benar untukmu, ia tetap akan ada beberapa hari setelah gerhana berlalu.
Jika kamu masih menonton hingga akhir, aku ingin mengucapkan terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menyukai konten ini dan ingin melihat lebih banyak, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jaga dirimu dan subscribe untuk lebih banyak wawasan menarik.